Bapa di sorga, bersuka cita hari ini kami bersama-sama boleh merayakan hari yang sungguh penting dan penuh makna keselamatan, yakni Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus ke tengah murid-muridnya, bahkan juga ke tengah-tengah kami gerejamu. Lebih lagi Bapa, sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus sebagai peringatan kami akan prinsip dan misi kesatuan yang Tuhan sendiri ajarkan dan doakan, yaitu gereja-gereja harus bersatu. Kami melaksanakannya dalam rangka kesatuan gereja-gereja di Indonesia. Lalu kami melaksanakan perjamuan kudus oikumene, di mana kami merayakan HUT ke-72 persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kami akan melandasi semuanya itu dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ranuntu. Sebuah pujian karena rasa syukur atas pengalaman yang luar biasa pada anak terkasih Evelyn.
Oh, bisa berdiri. Pakai atau tidak saja? Hah? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih untuk pujian dari keluarga Ranuntu. Mereka sungguh bersyukur Bapak Ibu atas peristiwa ajaib yang Tuhan karuniakan. Baik, saya ingin menyapa kita semua di ruangan gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom. Saudara-saudara, tema khotbah hari ini adalah Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menolong Evelyn. Puji Tuhan. Boleh bersaksi sedikit, Evelyn, buat kami? Silakan dikasih mic yang di mimbar, mic. Dari situ saja, nggak apa-apa. Shalom, selamat Shalom. hari Minggu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit kesaksian dari Atau supaya bagus, boleh digeser ya, didorong ya. ya,
sini saya sampaikan kesaksian dari Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Dari pertama saya sakit, penyakit saya, ada sedikit saya merasa putus asa. Tuhan tidak penyertaan kepada saya. Jadi anak Bapak, di sekitar saya, terutama waktu saya ke sini, saya mengira tidak akan ada orang-orang di sekitar sini. Tapi saya merasakan semua. Saya sangat merasakan semuanya. Saya bisa merasakan. Saya mensyukuri semua itu karena Tuhan masih memberi. Berpesan dan menyerah. Karena kita di dunia, selagi masih hidup, usahakan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Nona Evelyn ya. Sorry, saya ulangi biar masuk live streaming ya. Jadi terima kasih Saudari atau Nona Evelyn
sudah memberi kesaksian yang luar biasa. Tuhan sajalah yang bekerja. Jadi Bapak Agustinus pernah berkata bahwa kebaikan-kebaikan Allah akan menghubungkan kita satu dengan yang lain. Dan itu kita rasakan. Jadi perjumpaan kita bukan karena semata kita adalah sama-sama dari daerah atau kita sama-sama sebagai manusia harus saling memperhatikan, tapi yang paling inti dan merupakan kunci dari perubahan ajaib ini adalah karena Roh Kudus menolong, memberkati kita. Dan Roh Kudus juga dalam pengalaman kita memberkati saudara Imran, ya. Saya harus menyebut karena dia menurut saya cerita hidupnya spesial, unik, ya. Jadi welcome to Jakarta, Mr. Imran Batelembah Bonde. Ya, you are the best for us. We very glad to meet you again, ya. Jadi boleh beri kesaksian 2-3 kalimat, boleh maju ke depan. Kalau ini 2-3 kalimat saja, ya. Ya, karena tadi sudah, ya. Selamat pagi. Pagi. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan yang sampai saat ini menuntun saya. Saya juga bersyukur atas dukungan semua teman-teman, semua jemaat kepada saya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dikatakan Pak Pendeta tadi, keterhubungan. Saya ingat pertama kali ketika saya ketemu salah seorang namanya Hans Sarmaka Putra. Saya cerita tentang diri saya dan dia bilang begini, Imran, saya percaya satu kali waktu kamu akan kuliah ke luar negeri. Saya bilang, nggak mungkin ke Hans, sekolah saya bla 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 bla. Dia bilang, kamu kenapa ragu atas penilaian saya, Imran? Kamu pasti bisa. Dan 2017 saya ketemu dia di Ungaran. Waktu itu saya juga sementara down dengan hidup saya harus bilang bahwa 28 tahun saya baru punya akte kelahiran saya, berjuang dengan begitu tertati-tati. Jadi waktu kursus itu saya ngedown dan ke Ungaran dan ketemu dengan dia, dia yakinkan lagi, Imran, satu kali waktu kamu akan pergi juga. Saya sih akan merekomendasikan kamu harus ke luar negeri, ke Amerika Serikat. Saya akan merekomendasikan kamu. Dan pada akhirnya memang 2020 itu yang mendaftar adalah 200 orang, yang diterima hanya 14 orang. Tetapi karena beberapa teman itu karena COVID yang datang hanya 10 orang. Dan saya sangat bersyukur atas pengalaman saya di Amerika Serikat. Bukan hanya belajar dengan profesor-profesor yang hebat, tetapi saya mengerti betul bagaimana cinta kasih teman-teman saya. Ketika di sana saya merayakan ulang tahun pertama kali, saya wow, cinta Tuhan itu tidak abstrak. Cinta Tuhan itu terwujud dalam teman-teman. Mereka kasih kata-kata, mereka berjuang luar biasa merayakan ulang tahun. Dan kami merayakan setiap tahun untuk teman-teman kami. Mereka kasih kata-kata motivasi dan saya merasakan ternyata cinta Tuhan itu cukup dan tidak terbatas hanya teman-teman Kristen, tetapi dari teman-teman semua. Karena di Amerika banyak orang yang Islam, banyak orang yang tidak beragama tapi baik-baik. Saya merasakan di situ Tuhan itu terwujud dari orang-orang tersebut. Sampai sekarang, bahkan sampai kemarin, Imran, bagaimana kabarmu di Indonesia? Saya bilang, I really miss you. Saya sangat rindu sekali teman-temanku. Kenapa? Karena kita saling mendukung. Dan saya percaya di Amerika Serikat itu kenapa orang bisa survive, bukan berarti tidak banyak orang miskin, banyak, tetapi kenapa? Karena mereka bersama-sama. Mereka bukan bilang Tuhan hanya di dalam gereja, tetapi lewat aksi. Banyak kok orang yang tidak beragama, tapi mereka banyak menolong orang. Mereka invest uang mereka jutaan dolar untuk menolong orang. Kadang-kadang pakai Tuhan, tapi kok menindas orang begitu loh. Itu yang saya pelajari dari Amerika Serikat, dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai. Pengalaman saya yang wow, saya juga terus belajar untuk terus rendah hati. Karena saya ketemu dengan orang-orang di Amerika Serikat, profesor-profesor yang tinggi, kaliber Harvard University itu rendah hati sekali. Imran, mereka akan nunduk, presiden kampus kami, mereka akan buka pintu, menunggu orang, ayo welcome. Orang-orang kaya yang betul-betul kaya, yang triliuner, yang bilion uangnya di rekening, sangat sederhana. Saya belajar dari situ. Yang membawa saya bahwa wow, saya selalu bilang, Imran, lu kontak-kontakan dengan kita. Kalau ada sesuatu yang bisa kami bantu. Saya bersyukur atas pertemuan dengan beberapa orang tersebut. Saya berharap sih
Kan banyak orang, saya mencintai generasi di bawah saya, generasi Poso. Saya punya kesempatan untuk kerja di Amerika Serikat, kita ditawarkan OPT. Ijazah Amerika Serikat gampang dapat pekerjaan, tapi saya bilang, saya akan balik dengan proyek saya. Karena saya ingin lihat generasi-generasi di bawah itu jauh lebih hebat. Saya tidak hebat, saya tidak ada apa-apanya, tapi saya percaya generasi di bawah saya, mereka akan lebih hebat. Kita dukung, bukan ditutup jalan mereka. Mari kita dukung. Gereja adalah wadah yang besar, punya power untuk mendukung orang. Bukan gereja yang menutup jalan-jalan orang. Gereja lah yang membuka jalan orang. Dan biarlah orang itu minat mereka masing-masing. Jangan dihambat. Kalau kita hambat, berkat kita juga terhambat. Saya belajar dari situ. Kalau kita menolong orang, karena saya percaya, waktu saya buka kursus di Poso, saya ajar anak-anak beberapa tanpa Tuhan tidak tutup mata. Tuhan balas dengan berkat yang lain. Bahkan orang tidak bisa hitung. Kalau orang pernah buka jalan bagi orang, Tuhan akan buka jalan dengan hal-hal yang orang tidak pernah pikirkan. Saya tidak pernah pikirkan. Orang tua saya bukan orang yang educated, bukan orang yang berpendidikan. Kak Oding itu tak besar di rumah di papa tua saya, kepala sekolah memang. Bukan orang kaya. Saya bukan anak kandung di dalam keluarga itu. Saya terekspos dengan. Tapi kenapa? Karena kalau bukan karena Tuhan, saya tidak tahu. Ya, makanya saya bilang, mari kita. Tapi saya juga belajar, jangan pakai nama Tuhan untuk merebut ambisimu. Seperti itu. Jadi saya selalu mengkritik orang-orang yang religius, kadang begitu, pakai nama Tuhan untuk menghambat orang. Mari kita pakai nama untuk kepada orang. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Saudara Imran. Ya, dia bukan orang lain lagi ya. Jemaat kita bersyukur berkenalan dengan Imran. Jadi dia sudah menyelesaikan studinya, berangkat tahun lalu dan kembali lagi sudah selesai. Secara akademik dia udah diwisuda, dia punya gelar S2 Master of Arts dan dia harus ke Poso untuk melaksanakan proyek sebagai bagian dari studi yang harus dia pertanggungjawabkan pada bulan Desember nanti. Sukses, Bro Imran, maju terus. Harapan saya bisa S3, begitu ya. Saudara-saudara, ada satu orang lagi sebenarnya saya ingin kesaksiannya, tapi dia udah pulang. Roy Lawodi yang kemarin berulang tahun. Waktu saya cerita, saya bilang bagaimana kamu bisa berlayar? Itu setengah mati Bapak Pendeta. Pokoknya saya ingin keluar dari kampung, saya harus maju. Akhirnya dia dapat jalan untuk kemudian berlayar. Tanda tangan, karena dia bukan anak pelayaran, dia harus tanda tangan. Kalau you mati, cuma dua jalannya. Orang tuamu kirim uang, kasih pulang mayatmu, atau you tanda tangan, mati buang di laut. Dia bilang, saya pergi bukan untuk mati, saya pergi untuk hidup. Makanya dia tanda tangan, ya kan? Memang pernah tabrakan kapal mereka, dia lompat, untung masih bisa sampai di daratan. Dia bilang, mau mati betul saya ini, dia bilang. Makanya dia begini-begini. Tapi dia bilang, Tuhan saya pergi bukan untuk mati, saya pergi untuk hidup. Puji Tuhan dia tetap jalan. Memang waktu gaji pertama itu rendah sekali. Ya, cuma $50. Sekarang sudah bunyi ribuan dolar ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin dia bersaksi, tapi karena dia sudah pulang hari Sabtu kemarin, biar saja saya yang bersaksi untuk dia, begitu ya. Masih banyak yang sebenarnya perlu kita dengar, tetapi cukuplah 3 itu dulu ya. Mau menjelaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Sebab Roh Kudus itu adalah cara Allah yang baru untuk menyertai kita. Jika sebelumnya Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, lalu terlibat dalam seluruh karya Allah, dan inti dari seluruh pekerjaan Tuhan yang diwujudkan oleh Yesus Kristus adalah kasih. Dari awal sampai akhir adalah kasih. Makanya kesempurnaan kasih Yesus mengabsahkan dirinya sebagai jalan Allah. Itulah sebabnya dia pantas menyebut dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui dia, karena dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya kasih Allah sempurna. Karena itu kalau mau belajar untuk bagaimana kita hidup dalam kasih, Yesuslah patron kita. Selain itu, Yesus selalu meneruskan pekerjaannya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menerjemahkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Yesus. Dia inginkan misalnya Feris mau jadi majelis, Roh Kudus bekerja di dalamnya.
Dan apapun yang kita lakukan sebagai gereja itu adalah di bawah penyertaan Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan khawatir untuk melakukan apapun. Ya, jangan menyerah kata Evelyn, dan jangan tutup jalan orang lain kata Imran. Maju terus, karena di sanalah kita akan melihat bagaimana dimensi-dimensi kuasa Allah yang bekerja di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, persoalan kita ini ada di kota. GKST ada di kota, gereja-gereja lain ada di kota. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ini kota, bukan kampung. Kita rindu beribadah tetapi tantangannya banyak. Menurut seorang teolog, Harvey Cox, kota adalah sebuah perkembangan yang sangat ditandai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata kita perlukan, namun tahap demi tahap dia mengalienasi. Dia memisahkan kita dari ruang iman ke dalam kehidupan yang benar-benar sekuler. Jadi sekularisme itu dulu pada masa-masa pertumbuhan gereja di waktu lampau ada istilah sekularisme. Sekularisme itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melepas gereja dari intervensinya yang sangat kuat di dalam kehidupan pemerintahan, politik, hukum, dan lain-lain. Memang dulu uskup itu berkuasa, bukan cuma pemimpin agama tapi juga masuk ke ranah politik. Lama-lama orang jengah juga, jenuh juga, karena semuanya diatur oleh uskup, paus. Tetapi kadang-kadang salah. Lalu kemudian masyarakat berpikir, ini bukan domain Anda. Sudah terlalu jauh Anda intervensi politik, sampai-sampai Anda lupa bahwa Anda pemimpin agama, penegak moralitas. Sekarang seperti seorang politisi, syukur kalau politisi yang baik, kadangkala menggunakan cara-cara dunia juga. Maka terjadilah gerakan sekularisme untuk memisahkan agama dari politik, supaya intervensi agama tidak lagi seperti itu, kebablasan. Nah, gelombang yang kedua adalah sekularisme yang sebenarnya ini benar-benar memisahkan gereja dalam arti yang sungguh-sungguh. Gereja jangan masuk lagi dalam dunia. Yang lebih penting ilmu pengetahuan dan teknologi. Gereja kita nggak perlukan lagi. Ngapain berdoa, ngapain beribadah, ngapain terima perjamuan kudus. Saudara-saudara, satu demi satu kita mulai ketinggalan. Mulai meninggalkan gereja, maksud saya. Maka itu di Jatiwaringin dulu saya berbicara dengan seorang anak muda. Aktif sekali di gereja, smart orangnya, pinter studinya. Prestasi akademiknya bagus. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya memilih agnotis. Agnotis itu di bawahnya ateis. Ateis nggak percaya, nggak mengakui Tuhan. Agnotis mengakui tapi nggak penting. Saya bilang, Anda baca bukunya Bertrand Russell? Ya, itu bacaan saya. Saya bilang, Anda sombong. Saya bilang, Anda sombong. Baru baca Bertrand Russell, udah mengatakan saya tidak lagi mau bertuhan. Otakmu yang kau pakai untuk mengerti dunia ini, mengerti ilmu pengetahuan, cuma kapasitas yang saya pernah jelaskan 4-5% yang Anda gunakan. Einstein sejenius itu cuma menggunakan 5-6%. 94 atau 95 itu Tuhan punya, yang nanti waktunya akan dipakai untuk mengatakan, hei Pinehas, ini saya, mengapa engkau meninggalkan? Maka Tuhan akan membukakan rahasianya. Jangan dulu sombong kalau baru menggunakan 4-5-5-6% kapasitas otak kita. Lah kenapa Pak Pendeta bilang begitu? Saya sombong. Anda sombong. Baru baca Bertrand Russell aja udah mengatakan saya tidak bertuhan. Yang lain pilih agama. Ya, ada yang sama sekali tidak mau peduli lagi. Saya langsung belak-belakan, Anda sombong. Anda sombong. Ya. Sedangkan orang yang pintar membutuhkan Tuhan. Apalagi kita yang di bawah mereka begitu. Jadi saudara-saudara, maju dalam sebuah keinginan untuk melakukan yang terbaik. Misi kita adalah melakukan yang terbaik. Namun tantangan kita di kota itu agak spesifik ya. Lebih besar dan lebih rumit. Dan kadangkala kemacetan Jakarta bukan sekedar kemacetan sosiologis. Ya, susah berjumpa dengan saudara. Saya mau ke tempat lain, pulang saja macet. Tapi juga merupakan kemacetan rohani. Sudahlah ke kapal, ngapain sih susah-susah, kan nggak temu juga si misalnya Pak Immanuel, nggak apa-apa kan? Oh tidak, itu merupakan
sebuah pertaruhan diri. Kalau saya datang ke gereja atau saya beribadah, mau menunjukkan saya butuh Engkau Tuhan. Saya bukan apa-apa, tapi saya butuh Engkau Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, maju terus seperti yang tadi kita sudah dengarkan. Kemudian lakukanlah apa yang baik. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, mengapa seringkali rencana-rencana, terutama keinginan-keinginan kita untuk melakukan yang baik gagal? Karena kita terlalu mementingkan kepentingan-kepentingan duniawi. Bukannya nggak perlu uang, bukannya nggak perlu jabatan, penting semua itu. Tetapi jangan sisihkan suara Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik bagi sesama dan baginya, karena kita mendahulukan kepentingan-kepentingan seperti itu. Saudara-saudara, sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Tanda bahwa Allah berkarunia dalam kehidupan kita. Kita menerima ini dan melaksanakan sakramen ini sebagai perayaan kita untuk doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ut omnes ununsin. Lalu tahun 1948 oleh seorang, saya lupa ya, oleh John Mott kalau tidak salah, menggelorakan semangat supaya gereja-gereja yang tadinya cuma satu Katolik, lalu terjadilah Protestan, kemudian terjadilah Pantekosta, lalu ada gereja Advent, gereja Baptis dan lain-lain. Kemudian dia bergumul. Semua gereja itu saya yakin adalah bagian dari cara Tuhan untuk melaksanakan misinya. Tetapi mengapa kita terpisah-pisah satu yang lain? Oleh karena itu dia mengajak pemimpin-pemimpin gereja di dunia, maka berkumpullah mereka, lalu kemudian mewujudkan kelembagaan mereka sebagai badan oikumene yang disebut Dewan Gereja-Gereja Sedunia tahun 48. Lalu wakil-wakil yang datang dari Indonesia menggelorahkan semangat itu di Indonesia, mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk bersatu, sehingga tahun 1450 kita mengenal apa yang disebut Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang sekarang menjadi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Semangat itu terus kita bawa. GKST meskipun dia adalah gereja dari kawasan daerah tertentu, tetapi harus oikumene. Saya bersyukur ada di Jakarta. Saya bersyukur melayani di persekutuan oikumene umat Kristen Indonesia di Larangan Indah. Karena pada awalnya saya masuk di situ, saya merasa aneh. Ada yang tepuk tangan, ada yang doanya sampai bunyi-bunyi, ada yang jingkrak-jingkrak. Aneh, karena saya orang GKST murni, itu nggak ada cerita yang begitu. Tapi sedikit demi sedikit saya diubahkan. Itu gereja yang Tuhan bangun juga, itu saudaramu juga. Maka itu seperti yang sering saya lakukan, saya dengan istri belajar untuk menerima mereka. Pergi ke Gilbert, pergi ke Stephen Tong, pergi ke Niko Nyoto Raharjo, pergi pokoknya gereja-gereja yang manapun, sampai saya live in di GBI 5 bulan. Maka kalau saya sedikit agak bebas berekspresi, itu pengaruh dari mereka. Karena harus begitu. Saya kira kalian akan segera pulang. Saya mau menuntu minggu rata ipineas, yakbek pokono, joyo-joyo. Saudara-saudara, hidup ini di kampung masih begitu. Baru palang, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Oh ini, baru doa pembukaan 30 menit. Bapa kami, bagus sih, menurut saya bagus. Cuma harus diubah ya, harus diubah. Saya bukan pengkhotbah yang baik, tapi memang kerinduan saya untuk berubah juga. Untuk berubah juga ya. Ada ceritanya, ada kisah-kisahnya, supaya ada sesuatu yang bukan mencari perbedaan. Namun karena apa? Kita berada di dalam dunia yang penuh tantangannya begitu ya. Jadi saudara-saudara, kita harus bersatu. Namun dato incinjau pendeta Pantekosta, pendeta GBI, tidak usah lagi bicara soal itu. Tidak usah. Makanya di kita, walaupun dulu awalnya kita bergumul ya, kalau cerita teman-teman kita bergumul untuk menerima pendeta Pantekosta, tapi pada akhirnya kita bisa terima. Dan besok, lusa, sampai seterusnya GKST di Jakarta bersama pospelnya akan menunjukkan sebuah semangat perubahan dalam rangka pembaharuan GKST. Saya tidak tahu mau buat apa.
Saya juga tidak tahu kita ini majelis mau buat apa. Berdoa saja kepada Tuhan. Kalau kita rindu untuk membawa perubahan, Tuhan akan taruhkan. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, dan seterusnya. Karena saya sendiri yakin, sebagaimana kita semua yakin, adanya GKST itu ajaib. Saya menghindari dari dulu untuk ada GKST di Jakarta. Tetapi ketika ketemu orang tua, oh Pak Pinehas, daerahnya GKST, mesti ada GKST di sini. Itu pekerjaan berat, tapi karena sudah mengiyakan, kita harus jalan. Sesudah itu banyak pergumulan kita mengenai rumah ibadah. Pertama-pertama itu kita bingung, ada tempat yang kita harapkan, tapi karena tidak memungkinkan sebab masyarakat di situ susah untuk menerima kita beribadah. Lalu akhirnya ada jalan kita ke GPN. Sesudah selesai di GPN, jemaat waktu rapat warga Sidi tahun 2019, tahun 2020 meminta kalau bisa ada di tengah-tengah. Panitia pembangunan mencari tempat, 3 tempat di Cawang dan sekitarnya. Ketika kita mau membicarakannya, semuanya tidak jadi. Puji Tuhan, Tuhan kasih Kapel Cikini. Saudara tahu, mengapa setiap kali saya datang ke kompleks ini, hati saya bersukaria. Karena dulu waktu kita mulai menyepakati untuk adanya GKST, saya membayangkan kalau bukan di STT Jakarta, Kapel Cikini. STT Jakarta kita hubungi, tapi kan memang agak mahal. Sekali kebaktian kan itu lebih dari 2 juta. Itu kapel, belum lagi aulanya, agak mahal. Tetapi di sana ada gereja, yaitu gereja Kalimantan, yang menggunakan kapel. Mereka bisa bayar 3 juta tiap bulan, tiap minggu, bukan cuma tiap bulan, tiap minggu. Saya bilang, hebat sekali ini gereja Kalimantan. Mampu bayar. Tapi mereka berkomitmen bayar tiap minggu 3 juta. Mereka galang semua orang Kalimantan. Ayo, kita harus bergereja. Kecil rupanya itu. Ya. Dan saya pikir kalau gereja Kalimantan bisa, kenapa kita tidak? Lalu kemudian kita tidak dapat jalan di kapel. Kita lalu kemudian ke Tanjung Priok. Akhirnya kemudian kita cari-cari tempat di Cawang, nggak dapat. Dokter Kamboji bilang begini dalam pertemuan di Jalan Kuitang. Sudah masuk di Kapel Cikini. Waktu itu dia adalah direktur di sini. Saudara, itu ketika dia bilang masuk di kapel, saya berkata puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan. Karena itu lakukan saja apa yang dia mau. Melayani saja. Mau sampai kapan di sini kita tidak tahu. Mudah-mudahan panitia pembangunan tahun depan akan bisa mengumpulkan uang. Berapa miliar panitia pembangunan? 5 miliar. Wow, 5 miliar. Tapi Tuhan bilang, jangan bilang wow sama saya. Harusnya kalau kamu mendengar kata Tuhan, waktu itu kamu bilang, wow Tuhan, engkau besar, lebih besar daripada 5 miliar. Ada amin. Saudara-saudara, misi kita adalah untuk kemajuan GKST. Ya, supaya kehidupan kita bisa membawa misi yang dulu dibawa oleh Albert Christian Kroit, kemudian kita jabarkan di sini dalam oikumene dengan gereja-gereja yang lain. Ada aspek sosiologis yang lain yang saya perlu jelaskan begini. Kalau kita sering kumpul, anak-anak kita akan menduplikasinya. Tapi kalau kita sebagai warga sesama daerah dari Sulawesi tidak lagi kumpul-kumpul, paling-paling kumpul kalau 1 kali ada acara, itu 50% kejati dirian kita sebagai orang Maleku misalnya, sebagai orang Mori misalnya, sebagai orang Bada misalnya. Kalau kita jarang ngumpul, paling ngumpul kalau ada acara, itu 50% turun kejati dirian itu. Turun, 50% turun. Manakala anak-anak kita nanti tumbuh, sama sekali tidak lagi jumpa, atau kalau jumpa karena diundang, lebih banyak lagi jumpa karena kematian. Ya, dulu kita jumpa, wah cuma beratase kita ya, ketemu juga kita, tapi di tempat pemakaman. Apakah hanya karena itu? Saya kira nanti kita akan kehilangan jati diri. Anak-anak yang tadi tinggal menerima 50% lalu tumbuh, tidak ada lagi jumpa seperti ini. Sama sekali anak kita, cucu kita atau buyut kita tidak tahu lagi siapa dirinya. Om Karim Besiko, dari mana Anda? Saya dari Poso sih, tapi orang tua saya. Sudah pernah pergi di Beteleme? Belum. Pergi di Morowali? Belum.
belum, maka habislah dia. Ya, kejati diriannya hilang. Saudara-saudara, IKP hancur. Ya, Moripo Sintuwa juga mati suri. Saya selalu berpikir begini. Kalau IKP Moripo Sintuwa tidak bisa bertahan abadi, maka gereja akan bertahan abadi. Tidak ada gereja yang sesaat, dia akan terus ada sampai kapanpun. Di sanalah rumah kita bersama. Disitulah kita saling berjumpa. Supaya masih ada sapa menyapa sebagai orang sesama daerah. Ini bukan soal bicara sukuisme, tapi masing-masing kita hidup dari sebuah akar budaya yang melengkapi kita untuk mencetuskan gairah-gairah, energi-energi yang harus kita wujudkan di mana kita berada. Tapi kalau semangat dan apa yang kemudian menjadi jati diri kita nggak ada lagi, maka ence mau dan dato lagu. La bopaya uwe mataku mangaendo endo jaiku. Bagian akhir bagaimana bunyinya? Mau ya kulawamu sarayaku ampe ane yaku mate lawa-lawa. Mapuru raya ane mate lawa-lawa bemure tahu mampe oleh. Beberapa kali kita memimpin pemakaman sebelum GKST dulu ada. Tidak ada yang datang. Padahal dia orang hebat. Orang hebat. Waktu itu tidak ada yang melayani. Ditanya di GPIB sana, memang dia sering ke sini tapi dia tidak terdaftar. Ditanya di gereja-gereja Pantai Costa di mana dia selalu ada, iya sih, tapi kami masih melayani yang lain. Akhirnya terpaksa kita harus turun. Maka saudara-saudara, kita mesti damombe pemawong. Harus baku sayang. Harus saling tolong menolong. Misi yang berikut adalah bukan mau menyinggung soal Evelyn. Nanti akan ada lagi yang lain yang datang. Akan ada yang lain. Kemarin saya ditelepon oleh seorang pendeta dari Lage. Pak Pendeta, kami punya klub bola lolos untuk bertanding di Bogor bulan Juli. Kami minta tolong ke ini tapi tidak ada. Saya ingat GKST Gloria. Boleh enggak jadi tuan rumah menampung kami dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 30 Juli. Untuk apa? Biar ada tempat penginapan supaya dorang bisa makan. Kalau dorang Pak Pendeta tidak mau tanggung, sudahlah. Nanti kami bangun tenda di pinggir lapangan. Wah, tidak mungkin di Jakarta ini bangun tenda di pinggir lapangan. Tidak ada cerita. Tidak ada. Dia bilang nanti kita orang bawa tarpal. Tidak ada. Emang kamu pikir ini pergi di mana? Di Dongi, kalau di Tentena di sana ada Dongi begitu ya. Atau pergi di Sangele, di situ ada. Sedangkan di Sangele di lapangan bola tidak bisa bertenda orang. Saya bilang begini. Coba saya komunikasikan nanti dengan teman-teman. Siapa tahu orang-orang Poso, orang-orang Muri, orang-orang Bada yang ada di Jakarta mau tergerak untuk membantu. Iyo tolong akang. Ini memang kita orang tiada uang, tapi klub kami lolos mau bertanding di Bogor. Mari kita pikirkan ya, siapa tahu kita boleh bergerak. Saudara-saudara, mari kita maju terus, jangan menyerah. Hidup kita ke depan adalah jalan yang terbuka untuk kita masuki dengan karunia-karunia Tuhan besar. Ingatlah, Roh Kudus ada untuk menolong kita, menjadi sahabat kita. Tuhan memberkati. Amin.